Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan Kang Wahid di edisi sore hari ini yang berada di Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan pada sore hari ini kita berada di lokasi untuk gladi bersih persiapan tes CAT perangkat desa, penjaringan perangkat Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, di mana ini merupakan satu-satunya tes perangkat desa yang menggunakan tes CAT, sahabat. Kita coba simak bersama dan lihat bersama ini, sahabat. Nanti praktiknya besok pilih sendiri-sendiri. Lanjut. Pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa. Yang kedua adalah sekaligus nanti dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan dan pembagian kartu peserta. Ya, kali ini syarat wajib sebelum kalian mengikuti wajib besok harus dipakai. Dan yang terakhir acara yang kedua adalah simulasi pelaksanaan tes model CAT. Jadi nanti sistemnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, nanti akan dibantu dari tim IT, LPK, SIP, itu. Demikian untuk rangkaiannya, dan sebagai pembuka, marilah kita awali kegiatan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan pertama yang disampaikan oleh Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa Jatimulya. Kepada yang terhormat Bapak Muhdori, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Camat beserta tim, kemudian dari Pak Kapolsek, Pak Dirlanjir, Pak Bibi, teman-teman panitia, rekan peserta, kemudian sopir tuan rumah Pak Joko, kepala sekolah SMP Negeri Suradadi 2, dan adik-adik sekalian yang saya hormati. Pertama, inilah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita panjatkan puja-puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita bisa kumpul di sini dalam rangka persiapan untuk tes penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Jatimulya. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa untuk formasi kekosongan perangkat desa yang ada di Jatimulya itu ada 2, yaitu semuanya adalah Asun, Kepala Dusun Grobogan, dan Dusun Masari. Kemudian setelah dibuka, kami panitia mulai tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 26 Juli ditutup. Ada 3 peserta yang ikut datang. Tentunya nanti karena yang dibutuhkan oleh kekosongan dari Desa Jatimulya ada 2, kemudian pesertanya lebih dari 2, nanti ada 1 yang gugur. Tentunya bagi yang nanti gugur ya mohon jangan putus asa, istilahnya masih ada kesempatan lain waktu atau lain tahun atau lain kesempatan, atau barangkali nanti bukan tempatnya panjenengan berada di situ, jadi nanti namanya juga istiadat, ikut berpartisipasi atau ikut penjaringan. Barangkali nanti tidak terjaring ya orang susah terlalu dipikir, terlalu kecewa berat. Namanya juga saya, teman-teman, khususnya peserta
Kemudian yang selanjutnya langsung saja untuk menyingkat waktunya, ini kami bacakan tata tertibnya. Ini ada 15 tata tertib yang harus kita ikuti khususnya peserta. Yang pertama, peserta yang berhak mengikuti tes ujian penyaringan adalah peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan ditetapkan dengan SK panitia. Kemudian yang kedua, jenis seleksi meliputi tes tertulis, kemudian tes praktek komputer dan tes wawancara. Ada 3 tes tadi yang tadi saya sebut. Kemudian yang ketiga tes tertulis dengan menggunakan sistem komputer asisten tes atau CAP. Kemudian yang keempat, ujian dilaksanakan pada hari Kamis esok pagi tanggal 31 Juli tahun 2025 dimulai pukul 08 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di SMP Negeri 2 Surodadi di sini dengan pengaturan ruang sebagai berikut. Tes tertulis berbasis komputer asisten tes dan tes praktek komputer di laboratorium komputer tadi di sini. Kemudian tes wawancara di ruang BK nanti di sana ya, nanti bareng-bareng sana. Kemudian yang kelima, peserta hadir 15 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Bagi peserta yang datang terlambat tidak diberikan waktu tambahan. Kemudian yang keenam, peserta wajib menggunakan tanda peserta. Ini nanti akan kami berikan. Kemudian mengisi daftar hadir dan membawa perlengkapan ujian alat tulis masing-masing. 7 peserta menggunakan pakaian kemeja putih, celana atau rok hitam bagi perempuan dan bersepatu. Yang 8 peserta tidak diperbolehkan membawa HP dan kalkulator serta selama ujian berlangsung. Kemudian yang ke-9, peserta tidak diperbolehkan makan, minum, dan merokok selama ujian berlangsung. 10 peserta tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan tes ujian kecuali atas izin panitia. Yang 11 peserta wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama mengikuti tes ujian. Bagi peserta yang membuat kegaduhan di tempat ujian, maka panitia berhak mengeluarkan peserta dan dinyatakan gugur. Yang ke-12 peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian ujian dari awal sampai akhir, dan bagi peserta yang tidak mengikuti salah satu tes ujian maka dianggap gugur. Yang ke-13 peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Bagi peserta yang melanggar tata tertib ini maka panitia dapat didiskualifikasi dan dinyatakan gugur. Yang ke-14 keputusan panitia bersifat final, tidak dapat diganggu gugat. Kemudian yang terakhir, hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib akan disampaikan kemudian. Demikian tata tertib dari kami selaku panitia, mudah-mudahan menjadi perhatian bagi peserta tes sekalian. Sekian dari saya selaku panitia. Kurang lebih maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 40 soal pilihan beda dan 10 soal esai. Berikutnya ada tes praktek komputer. Ya, kalau tadi tes tertulis bobotnya adalah 50%, maka untuk tes praktek komputer bobotnya adalah 30%. Dan terakhir adalah tes wawancara dengan bobot 20%.
20% ini dibagi dua, ya. Pertama adalah Pak Samad, yang kedua adalah Pak Kades. Total 100%. Nah, untuk bisa diangkat dan dilantik menjadi prakadesa, panjenengan selaku peserta minimal harus mencapai skor 70% dari akumulasi tes tertulis, praktek komputer, dan tes wawancara. Kalau di bawah itu, berarti panjenengan dianggap tidak memenuhi passing grade atau batas ambang bawah atau batas terendah. Apakah yang tiga ini bisa tidak lulus? Bisa, kalau panjenengan memang tidak bisa mencapai 70%. Maka tolong perhatikan waktunya, karena masing-masing perlu diingat. Tes tertulis waktunya 90 menit, ya. Tes tertulis waktunya 90 menit dengan jumlah soal 50. Berarti sisa soal waktunya 2 menit. 2 menit kurang, ya. 2 menit. 1,5 menit. Perhatikan waktunya, jangan sampai itu panjenengan terlena karena sistem akan tutup sendiri. Ya, karena ini kan online, jadi sistem akan otomatis tutup kalau panjenengan tidak menyelesaikan soal. Ya, waktunya hanya 9 menit. Untuk praktek komputer ada 2 jenis soal. Ya, untuk Word dan Excel. Itu masing-masing digabung berarti 45 menit, total 90 menit. Adapun untuk wawancara disesuaikan nanti oleh Pak Samad dan jelas ya, perhatikan waktunya ini. Berikutnya mungkin tadi karena panjenengan sudah melihat waktu tes, waktu real time ya, nanti waktunya terdetek di laptop PC. Itu real jam 8 tepat jalan, waktu bergerak. Nah, sebelum pelaksanaan tes itu ada yang namanya pembukaan dulu. Jadi besok sepakati jam 7:15 sudah sampai sini. Kita ada pembukaan dulu, ada checking persiapan, barangkali masih kendala masing-masing visi, terus nanti kita ada berdoa bersama untuk pelaksanaan kerja. Setelah itu 15 menit sebelum jam 8 semuanya sudah ready. Berarti kita ada waktu 30 menit untuk sesi persiapan di awal. Sepakat ya? Jam 7:15 harus sudah. Itu dan nanti untuk sesi pembagian ada di akhir. Selanjutnya mohon berkenan Pak Kades memberikan sambutan pengarahan pengantar juga kepada peserta. Kepada Bapak Kades, silakan. Mohon waktu yang berikan Seksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu pernah Pak Samad. Sampai ngomongin kecamatan kan jare danjut dulu di pernah. Sebelumnya sih di pernah sampai. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpah kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sedang hadir berkumpul di SMP Negeri 2 Sorehardi dalam acara gladi kotor sekaligus gladi bersih. Jadi tuntas lagi ya Pak. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa dipahami panjenengan para calon perangkat desa Jatimulya, dan mudah-mudahan acara besok pagi bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita bersama. Tidak ada suatu halangan apapun, bisa berjalan aman, lancar, tertib, dan mudah-mudahan kita semua panitia peserta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam terlimpah ruah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kita semua kelak di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Forkom Kecam Pusat, yang saya hormati Pak Desa, tapi ada perangkat ya? Ada perangkat Desa Jatimulya. Yang saya hormati Ketua BPD sekaligus Ketua Panitia. Iya Pak. Panitia lain ada di sini semua? Ya, bisa berangkat kalau ada perangkat panitia yang lain. Teman-teman dari kecamatan, Pak Kepala Sekolah, Pak Turun, Bapak atas fasilitasinya. Jadi mudah-mudahan kerjasamanya sampai lahir di zaman nanti. Amin. Barangkali di akhir ada diskusi lagi. Badan ya Pak. Amin. Ada. Dan yang saya sangat hormati teman-teman peserta ujian, itu termasuk orang. Udah direkom ujian, udah direkom. Apa-apa. Dan itu wajar saja. Karena saya juga dulu ketika ujian benar di waktu panitia kebun, itu bagaimana? Itu ujian orang lagi. Ini yang pertama saya langsung saja karena sudah sore lah. Lalu terima kasih kepada semuanya saja. Kepada panitia dan juga pada peserta. Tentunya berlangsungnya kegiatan ini utamanya ada pesertanya. Pak Kades buka pengumuman sebulan masih bakal berarti ya sudah. Seperti itu. Jadi kegiatan akan terus berlangsung ketika pesertanya dan menurut kota. Alhamdulillah untuk pesertanya ada 3 dan saya sangat berharap dan sudah berdoa untuk para peserta diberikan kemampuan dan kesehatan untuk besok itu bisa melaksanakan ujian dengan baik. Gampang masuk itu logis orang yang itu dipikir ya jawabannya ada di situ, kita pilih saja. Hitungan semoli, itu sumur boleh, terserah dari bukunya sampai apa. Tapi yang penting yang jelas bahwa prinsip semuanya ada pada rezekinya. Ini Pak Alus dan Pak Yoyo sudah bergabung bahwa semuanya ada rezekinya. Jadi kalau kan ditakdirkan tersebut dengan saya apapun yang terjadi walaupun ujiannya dari kesampaian tangannya tidak lain untungnya benar. Dan jawabannya semuanya kita sudah disampaikan ujian ada 3, ujian dengan sapi, ada nanti ada komputer dan ada nanti wawancara pasti akan penuh dengan saya. Jadi nanti kita ngomong ini dari 2 wawancara apa nih dan ada kan. Nanti saya perlu apa jadi sampai. Ya, bisa kayak gitu. Kalau surat tahun lama iya itu namanya. Yang penting kita melaksanakan ini semuanya dengan kerjasama. Kenapa kita berinovasi dengan CAD? Karena kami ingin menunjukkan bahwa semuanya adalah bisa dilihat dan bisa disaksikan oleh semua. Jadi ini kan disaksikan nih. Dan kebetulan dan itu sudah kita buat semacam itu bahwa semua komputer itu ada soalnya semua apa betul. Jawabannya ya ada, jawabannya juga ada. Cuma jawabnya tergantung dengan sanegi. Ya. Nah ini kita coba untuk memberikan yang terbaik ketika kita pengadaan kejadian perangkat desa. Kita sudah harus menggunakan mekanisme yang memang sesuai dengan perkembangan zaman, jadi tidak ada manual. Kita sudah manual. Dan yang penting selesaikan para peserta besok dikerjakan dengan bisa fisik dan mental. Jangan lupa sarapan. Ya. Ini kalau jadi kadang barangkali karena memang terlalu nervous ya, terlalu tegang itu masalah. Ya. Dan juga santai saja, tidak usah apa namanya tidak ada ketegangan juga. Bagi yang sudah beristri itu tegang pada waktunya saja.
jangan sikap sangat terganjal. Nanti konsak. Ya. Saya kira itu yang pesan saya, kita laksanakan dengan baik, kita niatkan dengan baik dan sholat dan besok berarti mulai jam 7.15 sudah masuk ke ruangan ya. Sudah masuk ke ruangan, tidak ada lagi pidato lagi, langsung melaksanakan selesai dan nanti langsung dilanjutkan dengan pasangan selanjutnya. Mudah-mudahan jam pertengahan sehari itu selesai. Sekian itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf apabila mungkin beberapa hal kurang sempurna ya wajar karena memang dilaksanakan juga kita mendapatkan hal-hal yang baru yang memang diterapkan pada semuanya. Betul, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat pendidikan kepada saya. Mohon izin yang saya hormati Bapak Camat beserta jajaran Kompol Incam atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jatimulya, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan jajaran guru dari SMPNI 2 Suradadi. Lalu yang saya hormati juga Bapak Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatimulya dan para anggotanya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman peserta dari calon-calon pengangkatan Desa Jatimulya. Jadi izinkan saya untuk memandu sesi simulasi pada kali ini. Nah, untuk simulasi kali ini sifatnya kan interaksi dua arah. Jadi barangkali ada yang bingung atau ada yang tanya, langsung ditanyakan saja. Nggak perlu tunggu saya izinkan dulu atau tunggu saya selesai dulu. Karena kalau mau bertanya nanti tersesat di jalan. Oke, saya mulai. Pertama saya kenalkan dulu untuk sistem CAT ini. Nah, jadi apa sih Computer Assisted ini? Jadi CAT ini adalah metode ujian yang berbasis komputer. Jadi menggantikan ujian yang berbasis kertas sebelum-sebelumnya. Nah, sistem ini itu dirancang untuk membuat proses ujian lebih cepat, lebih transparan, dan lebih efisien. Nah, CAT ini itu soal ujian dikerjakan langsung di perangkat komputer masing-masing dan hasilnya itu langsung diproses. Jadi para peserta setelah menyelesaikan semua soal itu nilainya langsung muncul dan nilainya langsung keluar bisa dilihat oleh siapapun. Nah, tujuan CAT itu sendiri itu ada 3. Jadi yang pertama menjamin proses ujian berlangsung adil, transparan dengan hasil yang langsung terlihat tanpa intervensi manusia. Jadi yang mengoreksi nilai yang ada itu bukan manusia atau panitia, jadi langsung dari sistemnya. Jadi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Itu sudah transparan. Nah, yang kedua, pengolahan hasil ujian dapat dilakukan secara real time. Jadi para peserta yang telah mengklik atau mengirimkan jawabannya itu nilainya langsung muncul dan itu nilai real yang didapatkan dari para peserta. Yang ketiga, mengurangi waktu koreksi manual dan tidak menggunakan kertas. Tentu saja karena kita kan sudah memakai sistem, jadi nggak perlu mengoreksi, itu sistem langsung benar salah mengeluarkan nilai dari masing-masing peserta. Nah, keunggulan CAT sendiri itu ada 4. Yang pertama, setiap peserta mendapatkan urutan soal yang berbeda untuk mencegah kecurangan. Jadi, misalkan peserta pertama memilih komputer ini atau peserta kedua memilih komputer yang lain, itu soalnya pasti berbeda. Saya jamin pasti berbeda. Jadi, para peserta itu tidak mungkin untuk noleh-noleh atau nyontek atau segala macam. Yang kedua, transparansi hasil dan nilai ujian yang meningkatkan kepercayaan peserta. Jadi apapun nilai yang keluar, jadi itu adalah nilai dari jawaban masing-masing peserta gitu. Yang ketiga, menghilangkan kesalahan dalam pengolahan nilai karena dilakukan oleh sistem. Karena kita kan semuanya sudah dilakukan oleh sistem, jadi nggak ada kesalahan manusia yang mengoreksi lewat kertas itu. Jadi itu benar real dan benar-benar 100%. Yang terakhir, efisiensi waktu karena penilaian otomatis untuk soal ujian. Identitas peserta yang ada di kartu peserta yang nanti akan dikasih oleh panitia. Jadi ada nomor ujian, nama lengkap, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat dan desa. Nah,
Nah, para peserta bisa langsung coba yang isi sesuai data diri. Langsung diisi praktek. Sesuai dengan data diri para peserta masing-masing. Nomor ujian sesuai nomor pendaftaran ya. Disesuaikan dengan ini. ID card. Sekarang itu kata Sekarang disilakan. Nanti sesuaikan dengan ini. Dengan nomornya. Nah, Peserta saja dulu. Karena ini sifatnya simulasi. ingat ya, waktunya 45 menit per soal ya. Bootnya 45, setelahnya 45, total 90. Nah, kalau wordnya sudah selesai, itu kalian bisa save. Kalian sudah tahu ya gimana cara save wordnya. Save. Dan biar lebih mudah, kalian itu para peserta bisa save di download saja. Iya. Nah, untuk penamaannya itu diisi sesuai dari nama peserta masing-masing. Coba yang bingung tanya, mumpung ini masih. Demikian sahabat proses gladi bersih CAT penjaringan perangkat desa Jatimulya di edisi sore hari ini kita saksikan bersama, dan kita doakan mudah-mudahan yang ikut tes di kesempatan sore hari ini besok nanti bisa mengikuti semua dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Dan kebersamaan kita bersama Kang Wahid kita cukupkan, kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.